Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanatul Khairiyah dari jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif menurut teori Vygotsky. Mari kita bahas tentang teori Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Teorinya, Lev Vygotsky adalah tokoh psikologi asal Rusia. Vygotsky mengemukakan pendapat tentang kognisi sosial. Kognisi sosial dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang lingkungan sosial dan hubungan interpersonal. Model ini menyatakan tentang dampak atau pengaruh pengalaman sosial terhadap perkembangan kognitif. Teori ini menekankan tentang kebudayaan sebagai faktor penentu bagi perkembangan individu. Diyakini bahwa hanya manusia yang menciptakan kebudayaan, dan setiap anak manusia berkembang dalam konteks kebudayaannya. Kebudayaan memberikan dua kontribusi terhadap perkembangan intelektual anak. Pertama, anak memperoleh banyak sisi pemahamannya. Yang kedua, anak memperoleh banyak cara berpikir atau alat-alat adaptasi intelektual. Lalu selanjutnya, bahwa singkatnya kebudayaan telah mengajari anak tentang apa yang dipikir dan bagaimana cara berpikir. Lev Vygotsky meyakini bahwa perkembangan kognitif menghasilkan proses sosial instruksional, yang karenanya anak belajar saling tukar pengalaman dalam memecahkan masalah dengan orang lain, seperti orang tua, guru, saudara, dan teman sebaya. Perkembangan merupakan proses internalisasi terhadap kebudayaan yang membentuk pengetahuannya dan alat adaptasi yang wahana utamanya melalui bahasa dan komunikasi verbal. Dalam teori Vygotsky, ada 3 klaim dalam inti pandangan Vygotsky. Pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasi secara developmental. Pendekatan developmental berarti memahami fungsi kognitif anak dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Dalam hal ini, Vygotsky berpendapat bahwa bahasa adalah alat yang paling penting. Yang ketiga adalah kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial kultural. Vygotsky menyatakan bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Perkembangan anak tidak bisa dilepaskan dari kegiatan sosial dan kultur. Ide khusus merefleksikan pandangannya bahwa fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. Salah satu ide unik Vygotsky adalah konsepnya tentang zone of proximal development. Yakni zona of proximal development (ZPD) adalah istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Jadi, batas bawah dari ZPD adalah tingkat problem yang dapat dipecahkan oleh anak seorang diri. Batas atasnya adalah tingkat tanggung jawab atau tugas tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan dari instruktur yang mampu. Penekanan Vygotsky pada ZPD menegaskan keyakinannya akan arti penting dari pengaruh sosial, terutama pengaruh pengajaran terhadap perkembangan kognitif anak. Jadi, ZPD melibatkan kemampuan kognitif anak yang berada dalam proses pendewasaan dan tingkat kinerja mereka, dengan bantuan orang yang lebih ahli. Lalu selanjutnya kita akan membahas cara memakai teori Vygotsky dalam pembelajaran. Pertama, gunakan zone of proximal development.
yakni mengajar harus dimulai pada batas atas zona di mana murid mampu untuk mencapai tujuan dengan kerjasama erat dengan pengajar, dengan petunjuk dan latihan yang terus-menerus. Murid akan mengkoordinasi dari menguasai urutan tindakan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu keahlian yang diharapkan. Yang kedua, gunakan teknik scaffolding. Teknik scaffolding adalah teknik pemberian dukungan belajar yang tahap awal diberikan secara lebih terstruktur. Kemudian, secara berjenjang menuntun siswa ke arah kemandirian belajar. Lalu yang ketiga adalah gunakan kawan sesama murid yang lebih ahli sebagai guru. Vygotsky mengatakan bahwa murid juga bisa mendapat manfaat dari bantuan dari petunjuk dari temannya yang lebih ahli. Yang keempat, dorong pembelajaran kolaboratif dan sadari bahwa pembelajaran melibatkan suatu komunitas orang yang belajar, baik itu anak maupun orang dewasa, melakukan aktivitas belajar secara kolaboratif. Yang kelima, pertimbangkan konteks kultural dalam pembelajaran. Fungsi penting dari pendidikan adalah membimbing murid dalam mempelajari keahlian yang penting bagi kultur tempat mereka berada. Lalu yang keenam, pantau dan dorong anak dalam menggunakan private speech. Perhatikan, perubahan perkembangan dari berbicara dengan diri sendiri pada masa awal sekolah dasar. Pada masa sekolah dasar, dorong murid untuk menginternalisasi dan mengatur sendiri pembicaraan mereka dengan dirinya sendiri. Yang ketujuh adalah nilai ZPD. Nilai ZPD-nya bukan IQ-nya ya. Vygotsky mengatakan bahwa penilaian harus difokuskan untuk mengetahui ZPD si murid. Pembimbing memberi murid tugas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi untuk menentukan level terbaik untuk memulai pelajaran. ZPD adalah pengukur potensi belajar. ZPD menekankan bahwa pembelajaran bersifat interpersonal. Jika teori ini disampaikan oleh Vygotsky diterapkan dalam proses pembelajaran, maka hasil pembelajaran akan bagus. Hal ini disebabkan karena murid yang tingkat pengetahuannya masih rendah lalu dibantu oleh murid yang pintar. Maka pengetahuan murid yang masih rendah ini pelan-pelan akan meningkat. Dengan adanya bantuan dari teman sebayanya, maka murid akan lebih nyaman dan akan mudah untuk bertanya jika ada sesuatu yang tidak dimengerti dalam belajar. Kemudian dengan memakai teori Vygotsky ini, pembelajaran akan lebih bermanfaat karena pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kebutuhan daerahnya. Jika murid sudah tamat belajar, maka sewaktu bekerja keahlian yang dimiliki oleh siswa akan digunakan, sehingga antara teori dan praktek dapat sejalan. Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan kognitif menurut teori Vygotsky. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.